kehidupan bermasyarakat secara normal, bergereja secara normal. Tahu-tahu keadaan sekarang hampir seluruh Indonesia mengalami peningkatan virus, terinfeksinya virus corona. Untuk daerah DKI dan sekitarnya sehari 20.000 orang. Saya dapat telepon dari Jakarta, mereka yang biasa bisa kebaktian 20-50% dalam gereja sudah kembali online. Dan penjagaan begitu ketat di pasar, di toko, di rumah makan, dan di berbagai tempat keramaian. Kupang yang kita pikir sudah mulai kita memasuki suasana yang lebih rileks, tahu-tahu terjadi peningkatan. Saya dapat informasi kemungkinan keadaannya tidak berubah, bisa terjadi lockdown di Kupang. Lalu berita resmi dari WHO, karena mutasi virus corona itu yang bermunculan baru di mana-mana sangat kejam, termasuk virus Delta, maka dianjurkan supaya menggunakan masker 2 lapis. Bagian dalam masker kesehatan, bagian luar masker kain. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO itu bukan menakut-nakutkan kita, tetapi menyadarkan kita semua untuk berperilaku lebih arif, lebih bijaksana atas hidup kita sendiri. Itu bukan membuat kita untuk hilang harap, tapi kalau kita bisa menjadi orang yang tunduk dan taat kepada sebuah peraturan yang baik, kita adalah orang baik. Maka itu seluruh yang bertugas, baik singer, song leader, pemusiknya, dimutlakan menggunakan masker. Alasan apapun, kalau saudara tidak bisa pakai masker, kasih tahu saja sama gembala untuk tidak melayani, karena tidak bisa pakai masker. Sebab kami sangat mengasihi nyawamu, kami sangat mengasihi jiwamu, jangan mati konyol begitu. Juga jemaat supaya gunakan masker dengan baik, cuci tangan dengan baik, jaga jarak dengan baik, kurangi pertemuan di tempat-tempat umum. Kalau tidak ada urusan penting di luar rumah, tinggal saja di rumah. Saya merasa bahwa Tuhan mengizinkan bencana ini supaya kita belajar taat, belajar santun, belajar bersih, belajar hormat Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, we have beat them in 2021. Kita memiliki tema besar di tahun 2021. Everything must be changed. Segala sesuatunya harus diubah atau berubah. Yang coba diilustrasikan dengan benih yang ditanam. Kalau mengalami perubahan, di mana dari benih tumbuh kecambah, dan dari kecambah tumbuh ranting-ranting, dahan dan bunga, berkembang, bertumbuh, mengalami perubahan sampai menghasilkan buah. Nah,
ini sedikit ilustrasi mengenai keharusan berubah. Nah, di 2021 atau di 2021 ini, kita semua diingatkan setiap minggu oleh gembala sebelum menyampaikan pokok firman Tuhan yang akan disampaikan, dengan tujuan supaya kita terus ingat, we must change. Kami harus berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan itu begitu penting, dengan endingnya dan akhirnya adalah menghasilkan buah. Apa yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi itu goal, itu ending. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan kata lain, melihat kalimat dalam Yohanes 15 ayat 8 yang berkata, "Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciples." Ada dua hal di dalamnya, yaitu menyangkut paut berbuah dan menyangkut paut murid. Jadi kalau kita berbuah, berarti kita murid. Saya senang ketika membaca Matius pasal 28 ayat 18, 19, dan 20. Perintah untuk menjadikan murid tidak diikuti dengan kalimat tamat kapan, wisuda kapan, selesai sekolah kapan. Tidak ada. Berarti kita harus jadi murid terus dan menghasilkan buah. Nah, tujuan daripada buah itu adalah dua poin penting. Satu, untuk dinikmati oleh orang di sekeliling ketika menghasilkan buah yang enak dan baik. Tapi kalau menghasilkan buah yang jelek dan tidak menarik, bukan menikmati tapi menyusahkan. Yang kedua, buah adalah benih berkelanjutan atau benih untuk pelipat gandaan. Jadi kalau hidup ini tidak menghasilkan buah secara rohani, kita tidak ada pada posisi menjadi seorang murid yang bisa melipat gandakan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, in 2021, this then lead all of us to remind us how we can have fruit or bear fruit. Jadi di 2021 ini kita dituntun dengan tema ini untuk bagaimana selayaknya kita menghasilkan buah. Kita dituntun, dibimbing untuk bagaimana kita menghasilkan sesuatu. Sebab hidup kita di atas bumi ini tidak mau tahu, you all, you younger, you pastor or your members of congregation, you singers, musician, or elders. Someday we meet what we call death. Tidak mau tahu Anda orang muda, tidak mau tahu Anda pendeta, tidak mau tahu Anda pemusik, singer, song leader, atau leaders, atau pemimpin, atau jemaat. Satu waktu kita akan mati. And before we die,
we must bear fruit. Sebelum kita mati, kita harus menghasilkan buah untuk dirasakan, dinikmati oleh keluarga kita, oleh teman sahabat dekat kita. They must taste fruit from our life before we die. Jadi mereka harus mengecap, menikmati, entah itu anak cucu kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, mereka harus menikmati hasil itu. Sebab kehidupan kita diletakkan di atas bumi bukan sekadar we go through or we pass by from on the earth. Bukan untuk hanya lewat saja, bukan hanya untuk sepintas pergi saja dari atas bumi, tapi kita memiliki tanggung jawab. We have responsibility in our life to mankind around us. Kita memiliki tanggung jawab dengan orang-orang di sekeliling kita. Maka itu apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi di dalam Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup, dia bilang, but if I live on in the flesh, di dalam tubuh ini, this will mean fruit. Berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema besar kita itu mendesak kita untuk waktu yang ada. Anda orang muda, remaja, orang tua, siapa saja, harus kita membuktikan bahwa ada buah dari hidup kami yang orang kecap. When they taste our fruit, they say praise God, they say hallelujah, they say God is good. Ketika mereka mengecap buah dari hidup kita, mereka akan memuji Tuhan, mereka akan berkata segala kemuliaan bagi Tuhan, Allah itu baik, Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, menyinggung tema besar kita, dengan singkat itu saya akan masuk ke dalam subtema sepanjang 3 minggu. Dua minggu yang lalu kita sudah dengar subtema ini, tapi ada penyampaian beruntun, berkaitan, dan terus disampaikan kepada kita mengenai therefore have him who cares this life. Miliki dia yang mempedulikan hidup ini. 2 minggu yang lalu kita mendengar how God cares Nuh. Minggu kemarin kita dengar how God cares Lot. Bagaimana Tuhan mempedulikan Lot dalam posisi dan perilaku yang buruk itu. Dan hari ini saya ingin untuk Anda masuk kepada how God cares Moses. Bagaimana Allah mempedulikan Musa. Mari kita baca dulu beberapa ayat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 18 mulai ayat 14. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, yang dilakukan Musa, mertuanya itu Jitro, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain.
Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "This thing not good." Ini semua tidak baik. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. You become weary and tired. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Sementara begitu jauh. Anda lihat how God cares Moses. Bagaimana Tuhan peduli sama Musa. Saudara tahu, when the all Israelite come out from Egypt, all of them maybe 1 million people. Ketika mereka keluar dari Mesir, kira-kira mereka 1 juta orang. Catatan orang dewasa 600.000. Kalau tambah anak-anak dan lain-lain, dihitunglah 1 juta orang. Dan dalam perjalanan 1 juta orang itu, firman Tuhan dalam Exodus chapter 18, just be ready. Dalam Keluaran pasal 18 yang baru kita baca tadi, Anda lihat dari pagi sampai malam, ia seorang diri yang mengurus, mengadili dan menghakimi, dan memberi peraturan, ketetapan dan petunjuk kepada kemungkinan suami istri yang bermasalah di tengah jalan. Kemungkinan di antara mereka yang berkelahi, mungkin baku rampas daging burung puyuh, atau mana barangkali dia harus urus yang berselingkuh di tengah jalan. Barangkali dia mesti urus mereka yang tidak beribadah, mereka yang menyembah kepada bintang atau bulan atau Baal, anak-anak yang kurang ajar terhadap orang tua, orang tua yang tidak peduli terhadap anak-anak. Dia mengadilinya. He stand before all congregation and he judge them from the morning to the evening. Dia berdiri dan mengadili, menetapkan keputusan
keputusan, menetapkan ketetapan, dan membuat peraturan, menghukum dan mendenda atau mengganjar orang-orang yang datang kepadanya dari pagi sampai malam. Anda sudah bisa bayangkan how Moses get tired in his life. Anda sudah bisa bayangkan, dia sangat lelah. Dia sangat tidak mampu. Urus pertengkaran bangsa itu, urus pergaulan buruk di antara pemuda-pemudinya di perjalanan, urus orang yang berselingkuh, urus anak yang tidak santun kepada orang tua, urus orang-orang yang berkelahi sesama dalam perjalanan, urus mereka yang tidak melakukan ibadah. Banyak urusan yang mendera Musa, menimpa hidupnya. Dan Anda tahu firman Tuhan berkata, dia sangat lelah. Saya mau kasih tahu kita semua, mungkin kita punya urusan tidak sama dengan Musa. Mengadili bangsa itu, anak-anak yang kurang sopan, kurang ajar sama orang tua, suami yang ganggu istri orang di tengah jalan, istri orang yang selingkuh dengan suami orang di tengah jalan, harus dibawa menghadap Musa. Orang tua yang tidak peduli anak-anaknya, jam ibadah mereka tidak beribadah, semua menghadap dari pagi sampai malam. Dan kita baca firman Tuhan, Musa lelah. Sekali lagi, masalah yang mendera Musa dan masalah yang mendera kita tidak sama, tapi dia punya substansi hasilnya, hasil yang punya substansi sama, yaitu melelahkan kita. Ketika 1 tahun lebih ini, saudara dengar terus berita virus corona, saudara punya telinga seperti sudah tidak mampu mendengar. Pendengaran mulai merasa lelah. Ketika Anda dengar sahabat-sahabat yang Anda kasih meninggal, padahal baru kemarin duduk bercerita, membuat Anda tidak karuan dalam otak, dalam hati. Sebab Anda akan berpikir, hari ini gilirannya kapan saya. Lalu terjadi keguncangan yang besar melelahkan kita. Ditambah lagi keadaan ekonomi kita yang makin merosot. Orang mulai sulit mendapatkan income, pendapatan. Dia mulai merasa lelah, merasa tidak berdaya, didera dengan banyak masalah. Orang yang di PHK, orang yang diberhentikan, keus yang biasa laris sekarang tidak laris. Ini membuat tekanan yang berat bagi diri ini dan menimbulkan kelelahan jiwa, kelelahan dalam pikiran, kelelahan di dalam jasmani sehingga harus kerja berlebihan. Kita didera dengan segala macam yang hari ini sepertinya sulit di atas. Saudara, yang rumah Anda dilanda dengan seroja, lalu pemerintah datang untuk data kerusakan saudara, dan mereka bilang mau bantu, Anda tunggu bantuan tidak datang, Anda lelah. Sudah lelah lagi tambah
dibantu. Jangan sampai mereka sudah makan itu duit, jangan sampai mereka sudah korupsi itu duit, jangan sampai mereka sudah alihkan kemana lagi. Makin lelah hidup ini. Ketika ekonomi tidak berjalan baik, banyak orang sulit untuk dapat makan dan minum. Mereka ekstra berpikir, otak jadi lelah. Semua jadi lelah. Anda pakai masker 1 tahun lebih ini, secara diam-diam Anda merasa lelah. Sebab satu kebiasaan yang tidak pernah terjadi dan sekarang terjadi. Sudah saudara keluar rumah lupa bawa masker, Anda akan terburu-buru keluarkan uang beli masker di tengah jalan. Sebelum beli masker, Anda sudah mengalami kelelahan. 1, terburu-buru untuk cari. 2, tertekan karena takut. Satgas COVID ketemu saudara, lalu jadi masalah. Musa didera dengan tugas menghakimi dari pagi sampai malam, dengan bermacam-macam urusan, dengan bermacam-macam masalah. Kita didera dengan bermacam-macam masalah yang tidak sabar. Kita tidak berdiri sebagai hakim. Musa berdiri sebagai hakim di padang gurun di tengah jalan 40 tahun, 38 tahun. Sebab 38 tahun kemudian dia sudah hilang di atas gunung Nebo, dilanjutkan tinggal 2 tahun, dilanjutkan oleh Yosua masuk tanah perjanjian, jadi 40 tahun. Kita sadar atau tidak, mau mengakui atau tidak, mau sampaikan kepada orang atau tidak, tapi kondisi real hari ini membuat kita semua lelah. Dengar anak sakit di Jawa, mau pergi Jakarta zona merah, belum berangkat sudah lelah, belum naik pesawat sudah lelah karena berpikir jangan sampai di atas pesawat kena, jangan sampai turun di Jakarta kena, atau sampai di sana di antigen ternyata saya positif. Lalu harus di karantina 14 hari, dan 14 hari tidak ketemu anak yang sakit. Hegar pergi, anak sudah meninggal, sudah dikuburkan secara COVID. Anda lihat kelelahan itu begitu hebat, tindasan itu begitu hebat, tekanan itu begitu hebat. Ada seorang ibu yang mau melahirkan di Kupang, tidak ada keluarga. Minta saudaranya dari Sumba ke dari mana datang di antigen di sini, ternyata positif. Sedangkan saudaranya harus melahirkan dan dia mesti bantu, harus dikurung 14 hari. Karena kelahirannya harus sesar, tunda sesarnya, beban yang berat. Musa menanggung beban yang begitu berat. Firman Tuhan bilang dia lelah dari pagi sampai malam. Hampir 38 tahun. Kita sudah 1 tahun lebih tanggung beban yang berat ini. Kita berharap kapan virus ini berakhir, kapan bencana ini berakhir. Sedang kita berharap dikatakan dia bermutasi dan lebih kejam lagi, makin menekan kita. Orang datang gereja juga sangat hati-hati, orang duduk dengan teman juga sangat hati-hati. Mau datang ke keluarga yang bikin ucapan syukur juga pikir 5-6 kali. Mau datang ke dalam pesta pernikahan keluarga, anak keluarga juga sulit bisa hadir, makin tertekan. Di tengah lelah letihnya Musa,
God cares of Moses. Allah peduli Musa. He sent to him Jethro, his wife, that is fathers-in-law. Tuhan peduli Musa di tengah kelelahan dan keletihan dengan mengirim bapak mertuanya Jethro. Waktu Jethro datang, dia berkata, Musa, engkau sangat lelah. Di sisi yang lain, Tuhan bicara langsung kepada seseorang seperti kepada Nuh 2 minggu yang lalu, kepada Lot dengan mengirim utusan, lalu kepada Musa Tuhan peduli dia dengan mengirim Jethro. Ada begitu banyak cara Tuhan peduli kita. Dan Jethro datang dan berkata kepada dia, yang engkau lakukan ini sangat melelahkan. Dengar nasihat saya, dia bilang, sebab nasihat ini akan membuat engkau nyaman, aman, dan Tuhan senang, dia bilang. Di tengah kelelahan dan keletihan, pergumulan hidup ini, tekanan hidup ini, kita mesti yakin sesuai dengan subtema kita. We must have Him who cares this life. Kita harus memiliki Dia yang peduli hidup ini. Sebab di tengah kelelahan, belum kita minta pertolongan seperti Musa minta pertolongan, Tuhan sudah peduli dia dengan mengirim mertuanya untuk membuat keregaan, keamanan, ketentraman, dan kesegaran buat dia. Dia bilang, Musa, engkau tidak boleh berdiri dari pagi sampai malam menanggung ini persoalan-persoalan yang menghimpitmu, yang begini banyak dari pagi sampai malam. You can share this problem to many people, many leaders of 1,000, leaders of 100, leaders of 50, leaders of 10. Engkau harus bagi ini kepada pemimpin 1,000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Mereka urusan-urusan lain sehingga engkau bebas sedikit, terlepas sedikit daripada tekanan dan kelelahan ini. Sebab kalau tidak, engkau tidak bisa pimpin bangsa ini. Engkau tidak bisa pimpin orang-orang sebanyak ini. Lalu Musa mendengar, lalu dia melakukannya sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Nah, ini menyangkut paut orang yang mendapatkan perhatian, kepedulian Tuhan. Ini persoalan. Dia mau menerima atau tidak. Di tengah kelelahan karena persoalan dalam segala hal yang mendera hidup kita. Apakah kita memiliki hati seperti Musa ketika dinasihati, ketika dikasih petunjuk, ketika dikasih pencerahan, dia terima atau tidak? Musa menerimanya. Banyak orang di tengah kelelahan, kesukaran, kesulitan, pergumulan yang berat, ketika dikasih arahan petunjuk untuk supaya dia mendapatkan jalan kelepasan, jalan pembebasan, jalan kemerdekaan, banyak orang sulit mau menerima. Di tengah kesulitan Musa, God sent someone to care his life. Tuhan kirim seseorang untuk menyatakan kepedulian atas hidupnya.
Di tengah pergumulan kita yang berat, sulit, kesulitan, kesukaran, pasti kalau Tuhan tidak berteriak langsung dari langit, dari sorga kepada kita, Tuhan akan pakai orang di sekeliling kita untuk kasih ingat kita bahwa jalan yang kita tempuh ini menanggung segala macam derangan, tekanan ini tidak baik. Seperti yang Jitro bilang kepada Musa, ini tidak baik. Saya pikir kalau Musa berpikir begini, lu bapak mertua saja, saya ini kan hamba Tuhan, Tuhan bicara langsung dengan saya. Buat apa engkau nasihati saya? Buat apa engkau berikan petunjuk sama saya? Kalau dia bisa, kalau Musa berpikir seperti itu, pasti dia tidak terima itu, dan barangkali dia tidak sampai 38 tahun memimpin bangsa itu, mungkin dia mati lebih tepat. Tapi dia seorang yang rendah hati. Dia dengar. Jadi di tengah kesukaran dan kesulitan kita, kalau Tuhan kirim seorang teman, berikan kontribusi, pikiran, petunjuk, nasihat. Open your heart and receive what He says to you, what He explained to you about your life. Buka hatimu, terima apa yang Dia katakan, apa yang Dia jelaskan kepada kita. Sebab kita tidak bisa sendiri berpikir lalu semua bisa beres. Tuhan sering pakai orang lain sebagai bukti Ia peduli sama kita. Satu contoh, saya ingat dulu saya dikirim sebagai pendeta volunteer di Belu. Baru 1 bulan lebih teman saya dibunuh. 1 bulan lebih, iya, 2 bulan teman saya dibunuh di Belu Utara. Pendeta Yunus Nun dibunuh. Kita dua satu kamar di Atambua. Kita dua satu kamar, bahkan keluarga kami tinggal. Waktu itu belum ada pastori di gereja Polikarpus Atambua, dan kami tinggal di belakang gereja di salah satu keluarga Hekekire. Keluarga itu adalah majelis gereja. Dan kami tinggal dengan keluarga Hekekire. Saya dengan dia satu kamar, satu tempat tidur besar. Lalu dia berangkat ke Belu Utara. Dia berangkat hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat, hari Minggu dengar dia sudah hilang. Ternyata polisi dari Atambua pergi, dapati dia sudah dibunuh. Lalu Anda tahu saya dipindahkan ke Betung. Dari Betung saya harus melayani ke Maktiham, Besikama. Waktu saya pulang dari salah satu kunjungan, saya sudah ditunggu dengan tombak dan panah di tengah jalan. Tuhan kirim seseorang yang bukan orang percaya. Dia ketemu kami di tengah jalan, lalu dia berkata, "Pendeta, jangan jalan dari jalan ini. Putar dari jalan lain." Kalau waktu itu saya pikir, lu bukan jemaat kok, lu kasih petunjuk, jangan sampai lu mau beta mati di sana barangkali, jadi lu suruh beta putar dari sana. Tapi saya tunduk sejenak dengar perkataannya. Saya bilang majelis yang mendampingi saya bilang kita dengar perkataannya. Kita putar lewat jalan lain. Kita tiba di rumah. Tidak lama kemudian
rombongan yang mau membunuh dan mematikan saya itu. Mereka dengan kuda lari hilir mudik di rumah tempat saya nginap. Tapi karena kami sudah tahu keadaan itu, penjagaan begitu kuat, saya aman. Kita perlu dengar utusan Tuhan sebagai God cares our life, sebagai Tuhan peduli hidup kita. Kita perlu dengar, apalagi kalau itu Roh Kudus yang bicara. Di tengah kelelahan dan keletihan, kesusahan saudara dan saya, God still cares our life. Tuhan masih peduli hidup kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang muda, sebagai remaja, aktivis gereja, saya tahu dan kita semua merasakan beban ini berat. Tapi lebih daripada itu, kita mesti tahu, we must realize that God still cares our life. Kita mesti sadar bahwa Tuhan masih peduli hidup kita. Nah, waktu dia dengar, Musa mendengar dan lakukan itu, suasana dalam kepemimpinan dan dalam perjalanan itu makin tentram, makin aman, karena Musa hanya menangani perkara-perkara yang khusus. Dan ayat 23 berkata, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Kita akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang dan ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Ada dua hal yang terjadi. Ketika Musa melaksanakannya, dia merasa tenang, tenteram. Yang berikut, rakyat, orang yang dia pimpin, mungkin keluargamu, mungkin rumah anak-anak dalam rumahmu, ini digambarkan bangsa itu pulang ke tempat mereka dengan tenang, tenteram. Jadi kita yang mendengar mengalami ketenangan. Mereka yang ada dalam asuhan kita atau suasana yang kurang menarik akan berubah menjadi peace and calm, tenang dan penuh kedamaian. Sebab itu dengar baik-baik, apalagi kalau itu suara Tuhan. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tentang perkara-perkara yang kecil diadili oleh mereka sendiri. Mulai dari hari itu, dunia mengadopsi sistem kepemimpinan. Sekarang baik di angkatan bersenjata, baik di dunia politik, baik di dalam ketatanegaraan, ternyata sistem pemerintahan yang ada ini memakai apa yang Jitro omong kepada Musa. Dengan saya coba gambar seperti ini. Rakyat itu pernah kelompok yang paling besar. Mungkin gubernur-gubernur itu yang kelompok yang berikut yang memimpin. Lalu di atas gubernur barangkali ada menteri-menteri. Lalu di atasnya ada mungkin penasihat-penasihat pribadi yang luar biasa. Lalu ada Musa paling di atas. Lalu ada Tuhan yang paling tinggi. Nah, model kepemimpinan ini yang ada di perusahaan-perusahaan. Ada pekerja, ada kepala bagian, ada kepala biro, lalu ada apa lagi? Gubernur dan seterusnya. Jadi sistem pemerintahan segitiga ini mulai disodorkan Yitro
kepada Musa sampai hari ini dipakai di dalam segala macam organisasi, di dalam segala macam wadah, sampai ke dalam gereja pun juga. Kita ada BPP, itu yang di atas, lalu ada BPD, lalu ada BPD, habis ada BPW, lalu ada BPW, ada gereja lokal. Dan gereja lokal itu yang dibilang rakyat atau jemaat yang digambarkan dengan ribuan itu naik ke atas BPW, pengurus wilayah itu mungkin yang 500-an, lalu BPD yang 100, lalu ke atas penasihat-penasihat atau badan musyawarahnya atau pengurus majelis pusatnya itu yang 10, lalu ketua BPP-nya yang di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rumah pun sistem pemerintahan ini ada anak-anak, ada istri, ada bapak, dan ada Tuhan. Mari kita beri diri kepada Tuhan ketika Tuhan ngomong, karena He still cares our life. Dia masih tetap peduli hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Siapakah yang mau mengasihiku? Kita nyanyi.